Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permata dengan NIM 0805 1182 2270001. Jadi di sini saya akan membuat laporan video praktikum penginderaan jauh ke lautan dengan materi Google Earth Engine dengan tujuan praktikum dapat mengetahui kegunaan dan fungsi apa saja yang terdapat pada laman Internet Geographic Information System milik Google, yaitu Google Earth Engine. Google Earth Engine atau GEE ialah perangkat lunak GIS berbasis cloud milik Google. Aplikasi ini sangat cocok bagi orang dari tingkat pemula hingga mahir. Bahkan, output gambar dari Google Earth Engine sudah digunakan oleh berbagai macam artikel jurnal, seperti jurnal internasional. Dengan cara mudah itu cukup mendaftar ke Google Earth Engine, membuat akun dengan syarat sudah memiliki akun Gmail, karena ini satu grup dengan aplikasi Gmail yang lain. Laman internet yang akan digunakan pada praktikum ini ialah menggunakan kode earthengine.google.com, yang mana pada laman tersebut user dapat melakukan kegiatan survei melalui jarak jauh atau penginderaan jauh. GEE mempunyai keunggulan dataset yang lengkap dari berbagai satelit yang tersedia. Dataset tersebut bisa dicari melalui fitur search yang ada pada bagian header laman internet GEE. Pengoperasian GEE hanya dapat dilakukan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Komponen yang ada pada Google Earth Engine itu ada yang pertama dataset. Di sini kita tidak perlu repot-repot mencari sumber citra skala menengah yang tersedia secara publik lagi melalui platform USGS ataupun ESA atau Google, karena Google Earth Engine telah mengumpulkannya menjadi satu di platformnya. Google Earth Engine memiliki arsip citra penginderaan jauh berukuran petabyte yang siap kita gunakan. Sangat praktis untuk analisis geografis. Kemudian komponen yang kedua ada kemampuan komputasi. Saat pengguna menggunakan Google Earth Engine, sejatinya kita tidak bisa menggunakan perangkat user sendiri sebagai pemikir dari proses yang akan dilakukan. Dengan ukuran data sebesar ini, sangat mungkin perangkat tidak dapat memproses dengan baik. Infrastruktur Google sebagai cloud yang akan user gunakan untuk Google Earth Engine merupakan tawaran yang sangat menarik atau yang mana tidak berbayar, ditambah dengan data library yang begitu lengkap. Kemudian komponen yang ketiga itu ada APIs. Google Earth Engine juga menawarkan Application Programming Interface atau biasa disingkat dengan API dengan menggunakan JavaScript dan Python yang dihostkan ke GitHub, membuatnya mudah untuk melakukan request ke server Google Earth Engine. Documentation dan forum yang telah ada cenderung mengarah kepada kemudahan dalam menggunakan JavaScript daripada Python. Kemudian komponen yang keempat ada kode editor. GEE juga menawarkan Integrated Development Environment atau ID dalam jaringan untuk kecepatan dalam membuat prototipe serta visualisasi data spasial yang kompleks dengan analisis yang kompleks pula menggunakan JavaScript API. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke tampilan Google Earth Engine-nya. Nah, di sini karena saya sudah mempunyai akun, untuk masuk ke laman seperti ini kita harus memiliki akun terlebih dahulu dan kita daftar. Kemudian ini untuk tampilan Google Earth Engine yang sudah terdaftar. Nah, ini adalah menu-menu yang ada pada tools Google Earth Engine, di mana yang scripts ini berfungsi untuk menampung semua operasi terkait script dalam editor kode. Nah, di sini untuk owner kita bisa memilih kita sebagai pemilik atau sebagai pembaca atau sebagai penulis di sini. Nah, untuk new script ini itu untuk membuat script kosong baru agar kita dapat menulis
kode Earth Engine-nya. Lalu yang docs ini adalah dokumen, fungsinya itu membuka dokumentasi referensi API Earth Engine, kemudian sumber daya penting untuk mencari detail fungsi, contoh penggunaan, dan parameter. Di sini kita mau milih apa yang algoritma atau yang cluster, bisa di sini. Lalu yang akses ini untuk aktivasinya berfungsi untuk menyediakan alat manajemen untuk aset data geospasial kita yang disimpan di penyimpanan Google Cloud Earth Engine-nya. Di sini kita bisa memilih akun yang kita pakai. Di sini saya ada 2 akun. Jadi ini untuk kita pilih akun akses kita. Kalau yang new script ini berfungsi untuk membuat script baru untuk pengolahan data kita. Get link ini berfungsi untuk memungkinkan kita membagikan script kita kepada orang lain atau menyematkannya di situs web atau aplikasi. Nih, kita uh, mau manajemen link kita atau kita mau membagikan kepada yang lain. Kemudian yang save ini untuk menyimpan script kita. Lalu yang run ini merupakan tombol penting untuk menjalankan script kita yang akan kita tulis di new script ini nanti. Dan juga biasanya saat kita menulis script itu tidak boleh ada hasil yang error agar hasilnya muncul. Jika terjadi kesalahan, editor kode menyoroti baris yang bermasalah dan menawarkan saran untuk perbaikan. Biasanya nanti sarannya ada di sebelah sini. Kemudian untuk reset atau mengatur ulang, fungsi tombol ini yaitu menghapus jendela script yang saat ini dan membuang semua hasil edit yang belum kita simpan. Lalu apps ini aplikasi, fungsi menu ini jika tersedia atau mungkin tidak ada di semua versi editor kode, mungkin menawarkan akses ke aplikasi atau alat Earth Engine tambahan yang memperluas fungsionalitas platform di luar script inti. Opsi spesifiknya mungkin berbeda-beda bergantung pada pengaturan akun dan versi Google Earth Engine di setiap PC kita. Nah, di sini kita langsung saja mencoba untuk membuat script baru. Caranya itu kita ke ChatGPT untuk membuat script terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat dan pastikan perintah kita kepada AI ini jelas agar menampilkan hasil yang jelas pula. Di sini saya menuliskan saya ingin melakukan pemetaan tutupan lahan menggunakan citra satelit Sentinel-2 level 2A. Saya ingin citra tersebut bebas dari gangguan awan dan pilihkan citra tersebut dari perekaman awal tahun 2023 hingga sekarang. Dan pastikan citra yang Anda pilih adalah citra terbaik yang pertama kali dijumpai pada wilayah Pulau Karimun Jawa, Indonesia, menggunakan JavaScript di Google Earth Engine. Nah, kalau udah muncul outputnya seperti ini, di sini langsung kita copy, lalu kita pindahkan ke sini, kita paste aja. Nah, lalu kita klik run. Nah, kita tunggu hasilnya sampai selesai. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Dan pastikan saat kita menuliskan perintah, kita juga memahami dari isi skripnya. Nah, seperti ini citra yang ditampilkan itu band 4, band 3, dan band 2 dan menggunakan Sentinel-2 dengan citra terbaik itu image collection. Setelah itu kalau misalnya ingin di save boleh di save,
Dan kalau tidak ingin di-share juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya itu kita ke website geoscience.id, gitu kita buka aja di Google geoscience.id. Geoscience.id ini merupakan website yang didedikasi untuk mempromosikan dan memfasilitasi kemajuan ilmu kebumian di Indonesia. Ini berfungsi sebagai pusat bagi para penggemar geosains, mahasiswa, peneliti, dan profesional untuk terhubung, berkolaborasi, dan mengakses sumber daya yang berharga. Fungsi utama geosains itu yang pertama, pembelajaran digital, di mana eh, mereka menawarkan berbagai kursus geosains online yang melayani berbagai tingkat keahlian dan minat. Kursus-kursus ini mungkin mencakup topik-topik seperti penginderaan jauh, sistem informasi geografis, geologi, hidrologi, dan ilmu lingkungan. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara untuk mendaftar akunnya. Di sini kita klik login. Karena kita belum punya akun, jadi kita klik yang register now. Di sini kita kasih nama first name, nama depan, masukkan nama belakang, username-nya di sini Permata. Nah, di sini kita masukkan email. Di sini kita masukkan password. Di sini kita copy aja. Tidak bisa di copy. Berarti langsung kita tulis. Lalu kita klik register. Kita save. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita sudah terdaftar oleh akun geoscience.id-nya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.